Kurang ajar. Kita ketemu lagi. Mari kita adakan perhitungan sampai titik darah terakhir. Serahkan melihat ini padaku, atau akan kuambil secara paksa. Ki Ageng Linggajati. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Linggajati? Siapa Andika? Saya adalah seorang pejuang yang bercita-cita mengusir Kompeni. Dari mana Andika? Mataram. Kanjeng. Ya, saya adalah utusan Sinuhun Sultan. Setelah menyadarkan Jatmiko dan Raden Sentano untuk tidak bergabung dengan komplotan Mayangsari dan Kompeni, Lindu Aji pun kemudian menyuruh mereka untuk membebaskan Basir yang pada saat itu sedang ditawan oleh orang-orang Belanda di hutan Margasari, sekaligus untuk membuktikan bakti setia mereka kepada Mataram. Di saat itu juga Jatmiko, Raden Sentano dan Prihatini alias Pitaloka pun menyerang Kompeni yang juga bersekutu dengan gerombolan Tiga Kala. Pertarungan besar pun terjadi. Mereka bertiga benar-benar sangat ganas menghabisi setiap musuh yang berada di dekat mereka. Jatmiko pun kemudian langsung bergerak ke arah Basir dan cepat-cepat menghabisi tentara Kompeni yang sedang menjaga Basir. Setelah itu, ia segera membebaskan sahabat sembara serta Lindu Aji tersebut. Kini kita menuju rumah Juragan Katma yang pada saat itu sedang menyelenggarakan pesta pernikahan putrinya. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang tiba-tiba muncul dan berjalan menuju pesta pernikahan tersebut. Namun, kehadiran nenek tua itu disaksikan oleh para peronda desa yang pada saat itu sedang berembuk di pos ronda. Mereka pun mengira bahwa nenek tua itu adalah hantu atau setan jangki yang sedang berkeliaran, sehingga mereka pun tidak berani berbuat apa-apa. Selanjutnya, Mak Lampir pun menyamar menjadi seorang wanita setengah baya dan mengaku bahwa ia adalah istri Juragan Subanan, seorang kaya nan terhormat dari desa seberang. Ketika wanita itu hendak menyalami pengantin laki-laki yang bernama Suminta, ia pun menjadi terkejut setengah mati karena ia melihat seperti ada nyawa Kiai Ageng Prayogo di dalam jasad pria tersebut. Di sini kau mau cari mati, Mak Lampir. Kenapa, Nyai? Nyai istirahat saja di sini. Siapa nama menantu juragan? Suminta. Ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa. Putra siapa dia? Kiai Sarwan. Kalau ketemu wanita yang rambutnya aut-autan tadi, langsung tangkap saja. Tidak ada, Kang. Berarti larinya bukan ke sini. Ayo, kita ke dapur saja. Rupanya keturunan Kiai Ageng Prayogo ada di sini. Ya, ternyata Suminta adalah seorang putra Kiai yang masih termasuk ke dalam keturunan Kiai Ageng Prayogo. Mak Lampir pun kemudian berjanji bahwa ia tidak akan pergi dari tempat itu sebelum ia bisa membunuh Suminta. Di sisi lain, tampak Sembara yang masih mengejar Mak Lampir. Ia pun kemudian melihat selai rambut Mak Lampir pada sebuah pohon besar yang ada di ujung desa. Namun, kehadirannya di tempat itu justru membuat para peronda salah paham karena ia dikira adalah seorang maling. Tidak salah lagi. Ini pasti rambut Mak Lampir. Rupanya perempuan itu kabur kemari. Kalau tidak cepat aku ringkus, dia pasti membuat malapetaka di desa ini.
Kena kau sekarang maling. Tan, aku bukan maling. Mana ada maling mau ngaku. Kalian pasti salah lihat. Lihat ini mukaku yang jelas. Apakah aku maling? Ini putri. Malam itu juga, Mak Lampir pun berbuat ulah. Dari dalam kamarnya, ia pun menyerang Suminta secara halus, sehingga membuat pengantin laki-laki itu berteriak-teriak karena kesakitan. Semua orang pun menjadi panik dibuatnya, termasuk Juragan Katma. Kemudian, salah seorang pembantu Juragan Katma pun melaporkan kejadian tersebut kepada para peronda yang pada saat itu sedang makan di halaman. Orang-orang itu yang memang sebenarnya sedang mengejar Mak Lampir pun kemudian segera bergerak mengelilingi rumah Juragan Katma untuk melacak keberadaan nenek tua yang mereka kira adalah setan jangki tersebut. Maaf, di kamar juragan ada... Ya, aku sudah tahu. Itu tamuku. Tapi dia akan membuat isi rumah ini celaka, Juragan. Sembarangan kalian. Dia seorang nyai yang cantik. Kalau begitu, tolong periksa kamar juragan. Yang saya lihat seorang nenek berwajah menyeramkan, berkuku panjang dan berambut aut-autan, sedang membaca mantra. Saya yakin menantu juragan terkena guna-gunanya. Mari ikut aku. Sang juragan yang mendapat laporan dari para peronda itu pun segera mengajak mereka menuju kamar tamunya, Nyi Sunti. Dan setelah mengetuk pintu kamarnya, Nyi Sunti pun keluar, lantas bertanya-tanya, seakan ia tidak tahu menahu tentang seorang nenek yang dilihat oleh para warga tersebut. Juragan Katma yang dari awal sudah tidak percaya dengan laporan para penduduk itu pun malah memarahi mereka, dan ia pun tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap wanita yang baru dikenalnya itu. Sungguh, kami mendengar suara orang membaca mantra. Ketika kami intip, kami melihat seorang nenek yang menyeramkan. Sudah, pergi kalian semua. Kalian hanya membuat malu saja. Juragan bodoh itu pun kemudian menyuruh pergi para penduduk tersebut dengan kesal, karena ia merasa sangat malu dengan Nyi Sunti yang seakan-akan dicurigai oleh para peronda tersebut. Selanjutnya, para peronda itu pun kembali menuju pos penjagaan. Mereka pun tampak masih penasaran dengan Nyi Sunti dan nenek-nenek yang baru saja mereka saksikan sendiri di kamar Juragan Katma. Mungkin wanita cantik itu sebenarnya merupakan jelmaan dari si nenek yang kita cari. Mustahil. Tapi mungkin juga. Ada apa? Ada apa kisana? Nenek sihir jahat, rambutnya acak-acakan dan bisa terbang. Mak Lampir. Di mana kalian melihat dia? Di sana. Para peronda yang berlari itu pun kemudian bertemu dengan sembara di gardu penjagaan. Pemuda yang telah mereka temui sebelumnya itu kemudian memperingatkan mereka bahwa nenek-nenek yang mereka kira tukang sihir itu sebenarnya adalah Mak Lampir. Dan 4 peronda itu sedang diincar oleh Mak Lampir untuk dibunuh. Mereka pun kemudian menceritakan pertemuannya dengan nenek tua itu kepada sembara. Di mana kalian melihat Mak Lampir pertama kali? Ya, di sini. Di gardu ini. Dia jalan ke arah sana. Kedua, ketika kami lihat di rumah Juragan Katma yang sedang mengadakan pesta. Di sana terjadi kejadian aneh Kisanak. Tiba-tiba pengantin laki-lakinya mau sekarat. Kami lihat nenek itu ada di dalam kamar Juragan Katma. Benar, sedang membaca mantra. Tapi waktu kami gelebek, ternyata yang keluar wanita cantik. Nenek yang Kisanak sebut Mak Lampir hilang entah kemana. Kalian berempat jangan jauh-jauh dariku. Setelah mendengar cerita dari keempat peronda itu, sembara pun langsung mengerti dan paham bahwa nyawa keempat orang itu memang sedang diincar oleh Mak Lampir karena telah memergokinya di rumah Juragan Katma.
Pemuda itu pun kemudian menyuruh mereka untuk tidak jauh-jauh dari sisinya supaya mempermudah dirinya guna menjaga orang-orang itu dari incaran mak lampir. Setelah itu, Sembara pun mengajak mereka untuk bersama-sama menuju rumah Juragan Katma. Mau apa lagi kalian? Maaf Pak, saya yang minta mereka untuk mengantar saya kemari. Nama saya Sembara. Saya datang kemari bermaksud untuk menolong menantu Bapak. Andika tabib? Bukan, tapi saya paham apa yang sedang diderita oleh menantu Bapak. Andika lancang sekali. Bukan tabib, tapi ingin mengobati orang sakit. Silakan pergi. Ini perkara gawat Pak. Menantu Bapak bisa segera tewas kalau tidak segera diatasi. Juragan Katma yang sangat galak dan sombong itu pun tetap mengusir Sembara walaupun pemuda itu telah menjelaskan secara terang-terangan tentang penyakit yang diderita oleh menantunya. Akan tetapi ketika Sembara berbalik dan akan pergi dari tempat itu, mendadak ia pun dipanggil oleh putri sang juragan. Wanita itu pun lantas meminta kepastian dari Sembara bahwa ia memang benar-benar tahu tentang penyakit yang diderita oleh suaminya. Setelah merasa yakin dan percaya bahwa Sembara adalah orang baik-baik, maka ia pun mengajaknya untuk bertemu dengan Suminta, suaminya. Ini penyakit yang tidak wajar. Datangnya sangat mendadak, bukan? Benar. Aku tidak peduli asalnya penyakit itu dari mana. Yang aku inginkan, suamiku sembuh seperti semula. Dari tempat asalnya itulah, obat penyakit suami Nyai kita temukan. Tolong semuanya di belakang saya. Suami Nyai nanti akan bangun sendiri mengambil obatnya. Permainan apa yang sedang kau lakukan, anak muda? Bagaimana bisa berjalan untuk mengambil obatnya sendiri? Semua tahu kalau menantuku tidak bisa bangun. Lagi-lagi, Juragan Katma yang bodoh itu pun kembali memperlihatkan sikap tidak sukanya kepada Sembara. Namun putrinya pun kembali membela Sembara dan menyuruh ayahnya untuk tidak ikut campur dalam pengobatan tersebut. Setelah itu, Sembara pun kemudian memulai untuk mengobati Suminta dengan tenaga batin yang dimilikinya, sekaligus membuktikan kepada Juragan Katma kalau kata-katanya benar-benar terbukti. Berkat asma Allah yang Rahman, bangunlah Kisana. Siapa namamu? Gimbal. Dari mana? Gunung Kendil. Siapa yang menyuruhmu? Mak Lampir. Kau harus pergi dan jangan ganggu pemuda ini lagi. Aku tidak mau. Mak Lampir bisa membunuh. Aku menyuruh. Jika kau tidak mau keluar, aku pun akan membunuhmu dengan membacakan ayat agung hingga kau akan terbakar. Tolong, jangan kau bacakan. Aku akan keluar. Sembara yang mampu berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki Suminta pun kemudian menyuruhnya untuk berjalan menuju ruangan tempat di mana Mak Lampir membuat guna-gunanya. Akibat ancaman serius dari Sembara, akhirnya makhluk itu pun ketakutan dan mau menuntun Suminta untuk menuju tempat Mak Lampir menerapkan guna-gunanya. Ternyata ruangan yang dituju adalah kamar penginapan Nyi Sunti. Sembara dan yang lainnya pun mengikutinya dari belakang dengan disaksikan oleh para tamu undangan yang juga tidak mau ketinggalan karena penasaran. Ketuk saja pintunya. Nyai Sunti pasti akan membukakannya. Tidak mungkin, Pak. Dia sudah kabur. Sok tahu kamu, dia keturunan orang terhormat. Juragan Katma yang sok tahu dan masih meremehkan Sembara itu pun kemudian mengetuk sendiri pintu kamar Nyai Sunti. Namun kenyataannya tidak ada sautan sama sekali dari dalam. Walaupun orang tua sombong itu telah mengetuk dan memanggil tamunya itu berulang kali, ia pun akhirnya hanya mendapat malu karena ternyata omongannya pun tidak terbukti sama sekali. Dan pintu kamar itu pun ternyata dikunci dari dalam, sehingga kemudian Sembara meminta untuk membukanya secara paksa. Bolehkah pintunya saya buka dengan paksa, Nyai? Silahkan. Jangan. Enak saja kau mau merusak pintu ini. Apa Bapak lebih sayang pintu daripada Kakang Suminta? Baik. Bukalah. Jangan main-main kamu anak muda. Mana tenagamu? Apa kamu belum makan?
Ya, setelah juragan jelek itu memasuki kamar Nyai Sunti, ia pun tidak menemukan siapa-siapa di sana, dan jendela kamar itu pun telah terbuka dengan lebar. Selanjutnya, Sembara pun kembali mencoba untuk mengusir jin suruhan Mak Lampir yang merasuki tubuh Suminta. Jin yang takut dengan ancaman Mak Lampir itu pun kemudian disuruhnya untuk bertaubat dan berguru pada Kiai Jabat, guru besarnya yang juga menguasai alam jin serta siluman. Dengan demikian, Mak Lampir tidak akan berani macam-macam kepadanya karena otomatis nenek tua itu harus berurusan dengan Kiai Jabat. Sekarang kau keluarlah. Temuilah Panglima Kumbang. Mintalah tolong padanya agar diantarkan ke tempat guruku, Kiai Jabat. Bergurulah kau padanya. Insya Allah, kau akan selamat. Terima kasih Sembara. Nasihat Andika akan aku turuti. Selamat jalan. Apa yang sudah terjadi? Akhirnya, Suminta pun kembali sadar dan pulih seperti sedia kala. Juragan Katma yang melihat semua itu pun hanya bisa terdiam dan ia pun keluar dari kamar tersebut dengan muka tertunduk. Walaupun Sembara telah membuktikan semuanya di hadapannya, namun tampaknya juragan sombong itu masih memiliki ganjalan, seakan-akan ia belum bisa percaya penuh pada Sembara. Di lain sisi, tampak Mak Lampir yang sedang melarikan diri dan kebingungan kepada siapa ia akan meminta bantuan untuk menghadapi Sembara. Kemanapun aku lari, Sembara selalu memburuku. Apa yang harus aku lakukan terhadap pemuda itu? Aku harus merebut cemeti laknat itu. Kalau tidak, hidupku tidak akan tenang. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.